Menurut saya ya, harus ada introspeksi pada Anies Baswedan, pada dirinya gitu. Apa yang membawa dia di titik ini gitu, ya kan? Karena penting juga kita sebagai ya kita berteman, saya berteman lama sama Anies, tapi kita berbeda pilihan begitu. Dan layak pun saya mengatakan kepada dia, perlu agak introspeksi juga tentang cara membaca situasi. Saya terus terang sebagai aktivis Islam kemarin itu agak kecewa dengan cara dia mengkonsolidasi kekuatan Islam dan menyerang orang-orang yang berada di luar Islam seperti orang kayak saya ini, jadi keislamannya berkurang banyak Pak. Diskonnya banyak sekali. Padahal saya lihat itu kan murni adalah transaksi dia dalam pengertian politik ya. Dengan Partai Nasdem dan PKB mengajak PKS yang akhirnya gainnya paling banyak didapatkan oleh Nasdem dan PKB. PKS cuma dapat 3-2 sengketa relatif satu. Politikus Fahri Hamzah di akun X Fahri Hamzah menyatakan, hentikan menggunakan warga Jakarta untuk menuju istana. Pernyataan Fahri tersebut memunculkan sejumlah tanggapan, termasuk dari mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Diketahui, Fahri Hamzah merupakan politisi Partai Gelora yang dalam Pilpres 2024 merupakan pendukung dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sementara, Said Didu merupakan mantan staf khusus Menteri ESDM Sudirman Said pada 2014 lalu yang aktif di dunia media sosial. Di Pilpres 2024, Said Didu termasuk yang mendukung paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Fahri juga menyebut, gubernur yang mempunyai ambisi menjadi presiden 2029 tidak fokus membangun dan mensejahterakan warga setempat. Provinsi tidak menjadi lebih baik jika gubernurnya mempunyai ambisi menjadi presiden Indonesia yang akan datang. Tapi nuansa Islamnya dalam pertarungan kemarin itu keras sekali. Dan kita-kita ini pun jadi kena serang. Jadi menurut saya, Anies meletakkan diri dalam bahaya yang tidak saja bahaya bagi dia, tapi bahaya juga bagi publik. Pada waktu itu, karena saya menghendaki sebenarnya Anies berpikir lebih sebagai tokoh tengah gitu loh. Pada waktu itu pikiran saya. Tapi karena dia menyeret itu ke sana, akhirnya muncullah pemilu yang agak ngeri-ngeri sedap. Ya kan, agak karena ambisi atau karena apa? Nah sekarang ini dia sudah dikalahkan, ya kan. Tapi kenapa dia dari calon presiden turun kembali menjadi DKI? Kecuali kalau bahwa dia mau mengulang 2024 dengan cara menantang presiden dengan posisi dia sebagai gubernur dan menggalang kekuatan oposisi di belakang dia. Lalu dia mau menunjukkan bahwa dia sebagai gubernur Jakarta ini adalah calon presiden yang terkuat. Dia misalnya, itu tidak sehat bagi transformasi tadi yang saya katakan ke ibu kota itu gitu loh. Menurut Fahri, jika seorang yang maju sebagai gubernur hanya ingin mengejar jabatan presiden 2029, rakyat yang akan menjadi korban, maka gubernur tidak akan fokus untuk mengurusi kesejahteraan rakyat dengan meminta bantuan pemerintah pusat, tapi justru sebaliknya berusaha berbeda, tanpa peduli rakyat menjadi korban. Sebelumnya Anies Baswedan mengaku akan mempertimbangkan permintaan jaringan rakyat miskin kota untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Anies juga mengaku telah diundang oleh sejumlah parpol untuk membicarakan soal Pilkada 2024. Selain itu, Fahri juga sempat menyindir posisi Anies Baswedan yang ditinggal oleh partai pengusungnya. Ia menyebut Anies merupakan korban sebab tidak bisa memimpin politik terlepas dari partai politik. Itulah sebenarnya saya lebih setuju kalau Pilkada di DKI itu sebenarnya, kalau saya di DKI sekarang ini, saya lebih setuju sebenarnya itu ditiadakan, tapi pilkada kota diadakan. Jadi pilkada Jakarta Barat, Jakarta Timur, tingkat kotanya ya, tingkat kota, di kotanya yang diadakan. Jadi gubernurnya ditunjuk. Jadi gubernurnya itu kalau nggak ditunjuk ya dipilih oleh DPRD saja, supaya dia murni bekerja untuk pemerintah pusat. Karena ada ironi di DKI ini. Di DKI ini 70% elit kita tinggal di sini, 70% uang beredar ada di sini, 100% diplomat dan tamu negara tibanya di sini. Itu kalau gubernurnya itu tidak memperkuat pemerintah pusat, bahkan mengirim sinyal bahwa dia itu sedang melawan pemerintah pusat, itu bencana bagi. Ini ngomongin siapa sih sebenarnya? Fahri Hamzah menyetujui pemikiran mengenai karir politik tidak bisa lepas dari keberadaan partai politik. Ia kemudian menyinggung orang-orang yang merasa memiliki popularitas tinggi namun tidak mau bergabung dengan partai politik. Menurutnya,
Justru orang yang ingin mematangkan demokrasi, jalannya dengan memperkuat partai politik. Jangan merasa hebat sendiri. Menurut Fahri, partai politik siap menerima orang dengan berbagai karakter, mulai terkenal hingga banyak uang. Semuanya beragam, bisa masuk partai. Jangan ada orang merasa suci di luar karena tidak berpartai, tapi begitu ada kekuasaan mendekat ke partai. Itu kemunafikan yang mesti dihentikan di negeri ini. Siapapun nanti bukan yang dan kemarin. yang lalu ya kan, yang telah menunjukkan gejala seperti itu, Oke. itu harus Ya, dikoreksi. kan saya dipilih rakyat katanya. Nah itu dia kan. Makanya saya termasuk yang mengusulkan agar gubernur tidak dipilih rakyat. Karena konfliknya muncul di dua tempat. Pertama, bupati wali kota juga berkonflik dengan dia Iya. atas klaim punya rakyat. Betul. Padahal gubernur itu adalah milik pemerintah pusat untuk melayani pemerintah daerah dalam undang-undang otonomi kita. Nanti gubernur-gubernur di daerah besar, DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah berpikir, saya kan rakyatnya banyak yang milih, jadi layak pun jadi presiden. Nantanglah dia presiden. Gubernur rasa presiden. Gubernur ini yang Ya. tidak sehat menurut saya, karena itu harus dilihat dengan baik. Apalagi tadi dalam rangka melanjutkan gagasan perpindahan ibu kota yang Ya. sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi ini, menurut saya itu harus kita amankan lah dalam proses politik ke depan. Karena inilah kota yang paling panas di dunia. Bagaimana ini pemimpin Indonesia di DKI ini dulu di ibu kota bisa berpikir waras? Iya, iya, iya. Tiap hari demo terbesar di sini, konflik ideologi ada di sini, ya kan, semua yang kacau balau itu ada di sini. Termasuk pengkritik presiden terbesar ada di sini Ya ya. itu dia, udah gitu kotanya kotor ya kan, gubernur berantem Lupa urus sama kotanya. presiden, lupa, Iya, nggak ngurus banjir kota. nggak diurus karena dia nggak kerja sama presiden. Iya. Banjir, macet, polusi tidak mungkin bisa selesaikan oleh gubernur. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, mengkritik pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Ia menginginkan agar Gubernur DKI Jakarta dipilih langsung oleh Presiden, karena menurutnya, Gubernur adalah kepanjangan tangan dari Presiden. Ia lalu mengungkapkan apa yang terjadi 5 tahun belakangan ini saat Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta. Menurutnya, banyak program pemerintah yang tidak dieksekusi oleh Anies Baswedan. Akhirnya, masyarakatlah yang menjadi korban. Karena persiapan 2029. Jadi ini soal ambisi. Soal 2029 itu yang saya bilang, tolonglah Jakarta ini bebannya dikurangi dari yang begituan. Kasih kesempatan rakyat Jakarta tuh menikmati jalan yang tidak macet. Maksudnya yang jadi beban itu Anies atau siapa? Loh, gubernur kalau kerjaannya besok itu mau berkontestasi dengan presiden, maka dia akan membangun blok oposisi. Dia nggak urus kotanya. Urus. case yang paling jelas itu soal naturalisasi atau Oh iya. yang sungai normalisasi. Iya, normalisasi. Itu akhirnya Normalisasi. itu akhirnya Nggak ada, Pak. di Itu situ kan aja. semuanya di Menteri PU. Iya. Tapi kalau dia berantem soal presiden, tentu presiden bilang itu kenapa gubernur kayak begitu. Iya, udah. Secara natural akhirnya Menteri PU-nya bisa bilang, wah itu dia nggak kooperatif. Iya. Kita maunya ke sana berdasarkan keputusan kementerian, dia maunya ke situ karena di situ banyak orang tinggal, dia bisa dapat suara. Kan begini kan nggak bisa dihindari, Pak. Makanya saya bilang kasihan warga Jakarta ini. Namun, klaim Fahri tersebut tidak benar adanya. Lantaran saat ini PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sedang berkuasa. Namun, yang terjadi berbeda dengan teori yang diungkapkan oleh Fahri Hamzah. Banyak masyarakat mengaku tidak puas dengan kepemimpinan Heru Budi Hartono. Ada undangan, Mbak. Soal Kampung Bayam berarti bisa dibilang ada harapan nih buat warga Kampung Bayam bisa benar-benar menempati. Kalau Oh iya, ya, iya. Dan sebetulnya kan waktu itu kuncinya aja udah diberikan kok. Ini kan tinggal penuntasan aja. Bangunannya sudah ada dan mereka berasal dari sana. Justru jadi pertanyaan, kenapa mereka harus terlunta-lunta selama 1,5 tahun? Kalau saja ini bicara tentang rumah kedua, barangkali boleh tuh ada proses yang rumit. Tapi ini pilihannya adalah terkatung-katung atau tinggal di tempat yang sudah disiapkan. Menurut saya ini adalah satu langkah yang jauh dari bijak.